Oke, baik teman-teman semua. Satu hal yang luar biasa, kita sudah memiliki budaya dan kita sudah mulai untuk budaya-budaya ini kita terus maksimalkan. Oke, yang pertama itu budaya kita adalah semangat pagi. Semangat pagi. Wah, luar biasa. Yang kedua, budaya kita itu adalah apa kabar Maximax? Luar biasa. Berikutnya budaya kita itu adalah Maximax. Sukses. Maximax. Sukses. Maximize your success. Selamanya. Selamanya. Baik, teman-teman semua. Oke. Bagaimana kita memiliki jaringan bisnis yang besar? Karena di bisnis ini kita bukan hanya mencari uang, tetapi kita membangun kerajaan bisnis. Nah, berbicara kerajaan bisnis, salah satu vital sign, salah satu angka yang paling penting yang harus kita kejar adalah apa? Salah satu angka yang harus kita kejar itu adalah sponsoring. Ya, sponsoring. Oke. Karena tidak bisa dipungkiri seorang network builder, seorang pembangun jaringan dibutuhkan mensponsori. Tetapi sponsori saja tidak cukup. Kita harus melakukan namanya follow up. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana mensponsori yang efektif. Kita tahu semua bahwa di Maximax ada segitiga sukses Maximax atau Maximax Success Triangle. Saat ini kita akan membahas bagaimana memaksimalkan sponsoring, karena sponsoring adalah salah satu vital sign atau kunci utama untuk memiliki kerajaan bisnis di bisnis network marketing. Nah, dalam sponsoring kita harus sadar bahwa sponsoring ini adalah 80% kegiatan teman-teman semua dalam membangun jaringan yang mampu menghasilkan pemasukan yang mengalir terus-menerus, yaitu dengan standarisasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Nah, ini yang sering dilupakan. Sering dilupakan bahwa kekuatan daftar nama yang pertama dan prospecting itu hasilnya luar biasa. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang berada di jaringan teman-teman itu berasal dari daftar nama. Nah, yang kedua, daftar nama ini kita apakan? Kita undang, kita buat janji. Oke. Setelah kita undang, kita buat janji, kita presentasikan mereka. Setelah itu kita follow up dan lanjut kepada konsultasi. Tujuannya apa? Kegiatan dari nomor 1 sampai nomor 4 membuat daftar nama, mengundang, membuat janji, presentasi, dan follow up. Hasilnya dikonsultasikan. Konsultasi kepada siapa? Kepada upline. Nah, ini adalah standar kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Dan standar-standar kegiatan ini sering dan mulai sudah dilupakan. Karena kenapa? Di zaman era digital saat ini, mereka selalu berpikir untuk mendapatkan segala sesuatunya dengan instan. Dan saya beritahu kepada teman-teman, tidak ada untuk mencapai sukses yang instan. Kalau Anda mau makan mie instan itu ada, tapi sukses instan itu tidak ada. Semua by proses. Ya, semua by proses. Tetapi walaupun by proses, saya katakan kepada teman-teman, sukses dimanapun tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan sukses di network builder atau membangun bisnis jaringan. Oke, nah standarisasi kegiatan ini seperti kita sedang ingin memiliki atau membuat kue yang enak. Nah, pada saat kita mau memakan kue yang enak, ya memiliki kue yang enak, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman kan harus memiliki daftar bahan kue dulu. Teman-teman ingin membuat kue yang enak, nggak punya daftar bahan memiliki kue, ya Anda tidak bisa membuat kue. Nah, membuat daftar nama atau prospecting ini adalah mengumpulkan bahan kita untuk mencapai sukses, ya. Jadi untuk mencapai sukses kan harus ada tim suksesnya. Nah, daftar nama dan prospecting itulah menyusun tim-tim sukses Anda untuk mencapai sukses yang maksimal di Maximax. Oke, teman-teman semua, setelah Anda mengumpulkan bahan, apa yang Anda lakukan? Ya, setelah mengumpulkan daftar nama, Anda mengundang, Anda buat janji. Berarti kalau membuat kue, berarti Anda sudah mulai mengaduk bahan-bahan tersebut, ya, mencampurkan bahan-bahan tersebut. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda presentasi. Presentasi ini adalah memasak kue tersebut. Jadi Anda udah bikin bahannya kue. Kalau Anda tidak masak, kira-kira jadi kue nggak? Itu nggak jadi kue. Jadi Anda harus presentasi. Ini memasak bahan-bahan yang Anda mau jadikan kue. Jadi kuncinya di presentasi.
Setelah dimasak, ya, setelah dimasak, kue itu masih panas. Untuk Anda makan, Anda butuh follow up. Kue itu nggak bisa langsung dimakan, Anda harus potong-potong dulu. Karena saya yakin Anda nggak bisa makan kue yang besar seperti itu kalau Anda, ya, sebanyak itu kalau Anda tidak membaginya dalam bagian kecil-kecil. Nah, itu adalah follow up. Jadi Anda follow up lagi untuk menemukan di mana rasa yang terbaik, ya. Setelah itu, Anda sudah bisa membuat kue, Anda akan menanyakan kepada orang-orang, enak nggak kue saya, enak nggak kue saya? Untuk mengetahui apa yang Anda lakukan sudah tepat atau belum. Nah, itu adalah konsultasi. Ya, jadi saya ibaratkan dengan membuat kue, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita kupas satu persatu. Daftar nama. Banyak yang merasa daftar nama ini adalah sesuatu yang nggak begitu penting. Padahal daftar nama itu penting. Ketika Anda menggali daftar nama, terus terang teman-teman, Anda akan menemukan ternyata banyak elang di daftar nama tersebut. Sebenarnya daftar nama berfungsi itu cukup luar biasa. Di antaranya kita bisa menggali potensi yang berharga dari calon mitra kerja Anda. Seringkali calon mitra kerja Anda tidak sebaik yang Anda harapkan misalnya. Tetapi di dalam daftar nama mitra-mitra Anda tersebut, bisa jadi ada elang di sana, ya, ada basis di sana. Mungkin mitra Anda adalah gerbang, tetapi di dalam daftar namanya ada basis, ada elang di sana. Nah, katakan kepada mereka, ketika Anda mencoba membantu menggali daftar nama, orang normal itu dalam waktu 10-15 menit dapat menulis 50-60 daftar nama. Oh, dia pasti tanya, loh, kalau nggak sampai segitu berarti nggak normal, ya, nggak normal. Tapi saya nggak punya banyak teman. Gampang. Cara yang pertama, Anda buka handphone Anda lihat berapa banyak daftar nama yang ada di situ. Betul ya? Jadi tidak ada orang yang nggak punya teman, tidak ada orang yang tidak punya daftar nama, hanya belum menggalinya saja. Jadi Anda gali daftar nama itu, ya. Nah, di dalam daftar nama, fungsi lainnya adalah membantu Anda untuk mengatur strategi. Pendekatan secara sistematis untuk pengembangan usaha. Loh, di mana strateginya? Nanti di slide-slide berikutnya Anda akan melihat ya penjelasan berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang sebelum sampai di sana, ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat daftar nama. Yang pertama, kita harus membuat daftar nama dari semua nama-nama orang yang pernah Anda kenal. Jadi jangan tulis orang yang Anda tidak kenal. Ya, contoh misalnya, Anda menulis, oh iya, saya tahu daftar nama saya salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Anda kenal, tapi benar-benar kenal nggak? Oh, nggak kenal. Jangan ditulis. Yang Anda tulis yang Anda benar-benar kenal. Kenapa? Karena nanti setelah Anda membuat daftar nama, Anda harus membangun hubungan. Oke, setelah tertulis semuanya, cari alamat dan nomor telepon dari nama-nama yang Anda tulis itu. Jadi Anda jangan dulu pikirkan di mana alamatnya, nomor teleponnya, Anda tulis aja dulu semuanya. Nah, nanti setelah itu Anda beri tanda, ya. Jika orang yang Anda tulis namanya ini, setelah Anda tahu alamat dan nomor teleponnya, ini orang bersifat fleksibel, dinamis, atau ambisius, ataupun teachable, ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan penilaian 1 sampai dengan 3 untuk membedakan tingkatannya. Jadi 1 itu biasa saja orangnya, 2 itu cukup bagus, nah 3 bagus banget, ya. Jadi 2 itu sedang-sedang, 3 bagus banget. Nah, terus apa lagi yang harus dilakukan? Selalu tambah nama-nama dari kenalan Anda yang terlupa. Jadi setiap hari mungkin kita teringat, oh iya dulu ada teman saya. Anda buka medsos Anda, oh iya ada teman saya di sini. Anda tulis, jangan taruh di kepala doang. Kenapa? Karena kepala manusia ini penggunaannya cuma 0,5%. 1% aja jarang manusia menggunakan kemampuan otaknya ya. Paling banyak 4%, itu pun cerdas banget. Rata-rata kita menggunakan otak kita nggak sampai 1% ya. Jadi banyak yang kita lupa. Nah, supaya nggak dilupa, Anda harus tulis ya. Jika Anda tiba-tiba mengingat, misalnya pada saat Anda baca buku telepon atau lagi Anda nonton TV ya. Anda nonton TV, Anda bisa tulis di situ. Nah, tujuannya adalah apa? Supaya tidak terlupa ya, supaya tidak terlupa. Oke. Terus ditulis di mana? Di atas kertas. Ya, di atas kertas. Anda punya PC atau notebook, Anda bisa tulis di PC Anda. Tetapi lebih baik di kertas. Kenapa? Anda bisa bawa kemana-mana dan tidak berat. Nah, daftar nama sangat penting untuk dimiliki semua distributor. Jadi bayangkan saja, ya. Bayangkan saja. Sekarang Anda mau membangun pasukan berapa banyak? Oke, saya ingin di kiri saya untuk mencapai freedom, merdeka,
ya di bisnis Maximax saya butuh misalnya 10.000 orang di kiri, 10.000 orang di kanan. Pertanyaan saya adalah daftar nama Anda sampai nggak 10.000 orang dan 10.000 orang, berarti 20.000 orang. Oh tidak. Nah, kalau Anda tidak daftar nama Anda tidak sampai seperti itu, Anda kerjasama dengan grup bisnis Anda. Kenapa? Karena mitra Anda masing-masing mempunyai daftar nama juga. Tercapai nggak? Tercapai. Jadi Anda bisa memiliki grup yang besar di kiri Anda 10.000 orang, di kanan Anda 10.000 orang. Dari mana orang-orang itu? Dari daftar nama. Ya, daftar nama. Jadi ingat, daftar nama itu penting, ya. Jadi ingat daftar nama itu penting. Oke. Terus yang berikutnya apa yang Anda lakukan, ya? Distributor yang baru bergabung dalam tindakan follow up Anda, tindak lanjut Anda harus Anda bantu mereka untuk membuat daftar nama minimal, ya, paling sedikit 50 nama untuk ditindakan awal. Kenapa? Ini untuk menunjukkan bahwa mereka komitmen menjalankan bisnis ini. Bahwa mereka benar-benar mau sukses di bisnis ini, ya. Di dalam membuat daftar nama yang berikutnya ini, tuliskan semua orang yang Anda kenal, jangan dipilih-pilih. Ingat, buat daftar nama itu harus banyak-banyak. Kenapa nggak boleh dipilih-pilih, ya? Yang berikutnya, kenapa nggak boleh dipilih-pilih? Karena teknik sponsoring yang benar, jika Anda distributor baru, ya, baru, ataupun Anda sudah lama, bukan masalah. Yang pasti, kalau Anda mau sukses di bisnis membangun jaringan network ini, ya, di network marketing ini, di bisnis pemasaran jaringan, Anda harus melakukan bisnis ini dengan teknik sponsoring memakai jaring, bukan memakai pancing. Kenapa? Karena kalau Anda memakai pancing, mungkin dapat bagus, tapi lama dan satu-satu aja. Dan belum tentu join dengan Anda. Betul? Betul ya? Jadi, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda memakai jaring. Kenapa? Anda bisa angkut semuanya. Yang menariknya lagi di bisnis Maximax tidak memilih-milih orang untuk bergabung, ya. Bahkan mungkin di luaran sana, ya, di bisnis konvensional di sana, Anda harus diinterview, Anda harus dipilih-pilih dulu. Mana yang paling bagus itu yang diterima, yang lain nggak diterima. Di bisnis Maximax, mau 10 orang join diterima, mau 100 orang bergabung diterima, bahkan 1.000 orang bergabung di bisnis Maximax, nggak ada yang ditolak, semuanya diterima. Ya, inilah pemasaran jaringan, ya, inilah bisnis network marketing. Jadi kata kuncinya adalah apa? Anda kalau mau cepat sukses, Anda membangun bisnis Anda, ya, menggali daftar nama Anda, tidak menggunakan pancing, tetapi menggunakan jaring. Setelah Anda menjaring semuanya, Anda boleh pilih mana yang paling bagus. Nah, Anda pilih-pilih nih. Sekarang kalau Anda pakai pancing, Anda bisa pilih nggak mana yang bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Anda hanya fokus kepada orang yang itu lagi 4L. Apa itu 4L? Lu lagi. Terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah, tetapi caranya yang nggak tepat gitu. Jadi cara yang paling tepat adalah menggunakan jaring. 100 orang masuk, ingat berlaku hukum Pareto. Dari 100 orang yang aktif paling juga banyak itu 5 orang, 5 sampai 10 orang, ya. Jadi dengan sistem jaring ini Anda bisa memilih, oh dari 100 orang, oh ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang saya akan bimbing, ini saya akan fokus. Tetapi kalau tidak sampai 100 orang, cuma 5 orang, terus siapa yang Anda pilih? Terus kalau 5 orang itu nggak mau jalan gimana ceritanya? Akhirnya Anda juga ikut. Ya udahlah Pak Aplen, Bu Aplen, di grup saya cuma 5 orang, nggak ada yang mau gerak. Ya udah saya juga ikut nggak gerak. Jadi yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Hanya cara Anda nggak tepat. Kenapa? Karena Anda mensponsori orang dengan memakai pancing. Jadi kalau Anda mau cepat sukses di bisnis ini, Anda memakai jaring, rekrut aja sebanyak-banyaknya. Setelah itu Anda pilih mana yang terbaik di antara mereka. Ya, itu kekuatan daripada sponsoring dengan menggunakan jaring. Nah, cara yang paling tepat nanti menggunakan jaring adalah dengan melakukan home meeting. Waduh ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara membantu membuat daftar nama? Katakan kepada grup Anda, jika orang normal diberi waktu 10-15 menit, biasanya hanya dapat menulis 50 daftar nama dari orang-orang yang dikenalnya. Jadi kalau nggak sampai 50 berarti nggak normal. Kira-kira panas nggak grup Anda? Panas. Kenapa? Wah, saya ini normal. Tetapi kalau kamu bisa melewatin
50 daftar nama berarti kamu luar biasa. Oke, luar biasa dahsyat. Nah, jadi pancing mereka, arahkan mereka untuk menulis daftar namanya dan jelaskan tentang keuntungan membuat dari daftar nama tersebut. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah multiplikasi. Bayangkan, jika ada 50 orang di grup Anda beri waktu mereka 15 menit masing-masing, tuliskan ya, tuliskan 50 nama ya. Kira-kira ada berapa nama? 2.500 nama. Kira-kira kalau 2.500 nama, DMP dapat nggak? Dapat. Nah, masalahnya kenapa DMP sulit dapat? Karena Anda tidak menggali lagi daftar nama Anda. Gali daftar nama Anda. Anda pasti cepat sukses di bisnis Maximax ya. Oke, dan ingat, daftar nama tidak bisa hanya ditaruh di kepala. Terus taruh di mana? Di catatan Anda. Kenapa? Karena kepala kita ini suka terbentur dengan berbagai macam masalah, sehingga Anda lupa bahwa ada orang yang butuh untuk dipresentasi Maximax. Ya, oke. Selanjutnya, bantu mereka memberikan ide. Nama-nama siapa saja yang akan ditulis. Jadi yang pertama, ini kata kuncinya ketika menggali daftar nama, yang pertama Anda tulis, ya. Yang pertama Anda tulis adalah nama keluarga dulu. Nama keluarga dulu. Dia bilang nggak punya daftar nama. Ya. Tetapi ketika Anda bantu, coba tuliskan nama keluarga dulu. Dia mulai tulis ayah, ibu, saudara, ini. Oke, keluarga dari ayah kamu, dia tulis lagi. Keluarga dari ibu kamu, dia tulis lagi. Terus tetangga-tetangga kamu siapa? Dia tulis lagi. Teman sekolah kamu dari TK, SD, SMP, SMA, kalau kamu kuliah dengan guru-gurunya, dia tulis lagi. Kira-kira dari baru sampai di situ saja udah berapa daftar nama? Udah ratusan daftar nama yang mungkin kita sudah lupa karena kita cuma memakai otak saja, ya. Jadi harus dituliskan. Oke, teman bekerja, pimpinan kantor Anda di tempat Anda bekerja, atau orang-orang yang pernah menawarkan produk kepada Anda itu kan banyak. Anda kenal mereka, mereka biasanya suka kasih nomor handphone kepada Anda tulis jadikan itu daftar nama Anda. Mereka yang menawarkan produk atau jasa kepada Anda. Mungkin Anda pernah ke dokter, masukkan dokter tersebut di dalam daftar nama Anda. Ya, dari semua daftar nama Anda itu pasti ada elang di situ. Ya, pasti ada basis di situ. Oke, jangan pernah menunda membuat daftar nama. Jika ada orang yang sulit untuk memulai, ya, jika ada orang yang sulit untuk memulai, Anda bantu mereka untuk menuliskan daftar namanya, ya. Anda bantu mereka menuliskan daftar namanya sampai ada nama yang sulit untuk ditulis, barulah suruh mereka menuliskan nama-nama prospectingnya. Nah, apa itu prospecting? Nanti saya akan jelaskan. Oke, bagaimana memilah daftar nama? Nah, daftar nama semuanya bagus nggak? Nggak bagus, strateginya ada. Daftar nama itu dipilah-pilah. Dari pemilahan daftar nama kita akan tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, pilih daftar nama Anda untuk mendapatkan prospek yang berkualitas. Jadi buat nanti 3 kolom di samping kanan daftar nama Anda sebagai berikut. Ada nanti kolomnya itu F itu apa? Friendly, A itu ambisius. Jadi harus dikategorikan, ya. Harus dikategorikan. D itu dinamis, ya. T itu teachable. Nanti dibuat penilaian 1 sampai 3 pada kolom tersebut. Nah, seperti apa model kolomnya? Jadi seperti ini. Oke, Anda lihat nih. F itu, jadi lihat dulu tabel daftar nama ya. Nanti saya akan perlihatkan secara utuh. Anda boleh foto, Anda boleh bikin sendiri ya. Anda foto di slide dan Anda boleh buat sendiri. Nanti perusahaan pun akan membuatkan formnya ya. Tabel daftar nama Anda lihat. Nomor nama, domisili, nomor telepon, FDAT apa? Fleksibel, dinamis, ambisius, teachable. Jumlahnya ya. Anda lihat ada jumlahnya. Setelah itu Anda kategorikan. Ini masuk kategori skala prioritas berapa? Oke, Anda lihat nih. Ya, Anda lihat, oke. Yang pertama F, apa itu F? Fleksibel. Apa itu fleksibel? Orang yang mudah bergaul, memiliki relasi yang luas. Pokoknya orang yang fleksibel ini adalah orang yang mudah berteman. Bahkan Anda baru kenal pun kayaknya udah kenal lama banget. Biasanya orang-orang fleksibel itu mudah bergaul, ya, ramah gitu.
Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang fleksibel. Yang kedua, D, dinamis, orang yang mempunyai pengaruh atau kedudukan di masyarakat. Biasanya mereka ini orang-orang berprestasi, relasinya cukup luas. Dinamis, selalu bergerak kemana-mana, ya. Jadi kalau sering di rumah aja, itu orang statis namanya. Nah, ini dinamis ya. Yang berikutnya A, ambisius. Orang yang suka bekerja keras, memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai goals yang diinginkan. Jadi orangnya penuh dengan ambisi, suka dengan target. Di target apapun dia mengatakan siap. Itu orang ambisius. Nah, yang berikutnya adalah teachable. Teachable ini apa? Orang yang rendah hati, mau mendengarkan, mau belajar, mau diajar, mau dibimbing. Jadi teachable. Oke ya. Oke. Yang berikutnya, beri penilaian. Beri penilaian. Beri penilaiannya seperti apa? Beri penilaiannya seperti ini. 1 sampai 3 pada kolom FDAT jadikan tolak ukurnya diri Anda. 1 sampai 3 ya. 1 itu biasa. Nanti kita belajar sama-sama ya. 2 itu sedang aja, 3 itu bagus. Oke. Nanti setelah itu kita jumlahkan mereka ini masuk skala prioritas berapa. Misalnya nilainya 4 sampai 6 itu skala prioritas 3, 7 sampai 9 skala prioritas 2, 10 sampai 12 skala prioritas 1. Nah, untuk kategori SP2, SP1 ini adalah orang-orang yang Anda fokuskan untuk Anda undang buat janji presentasi bisnis maksimal. Loh, kalau yang 3 gimana? Ini adalah orang yang biasa saja. Jadi bukan tidak pantas untuk dipresentasi. Anda mungkin tetap presentasi buat apa? Buat latihan belajar presentasi. Karena rata-rata orang skala prioritas 3 ini adalah orang yang nurut saja apa yang Anda katakan. Jadi produknya bagus ya. Oh iya bagus ya. Biasanya orang SP3 gitu. Bisnisnya bagus loh. Oh iya bagus ya. Nah, kalau kamu ini kamu join nanti gini-gini. Oh iya, oke, keren kok katanya. Gitu aja. Tapi nggak gerak kemana-mana. Itu biasanya SP3 tuh. Nah, itu buat apa? Buat Anda latihan presentasi. Tetapi untuk SP2 dan SP1 Anda harus piawai dalam presentasi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang biasanya dikatakan basis atau elang, ya. Nah, terus mulakan presentasi dari yang terdekat dulu. Domisilinya dengan tempat tinggal Anda. Oke, kita lihat contoh ya. Kembali ke bagian atas nih. Nomor 1, Anda lihat namanya Adi, Anda tulis Adi. Domisilinya Bekasi. Ya, Anda tulis dulu Adi, Budi, Cecep, Dani, Eko. Anda tulis minimal 50 daftar nama. Mulai dari kategori apa tadi? Keluarga Anda ya. Tadi ada di awal kami jelaskan. Oke. Setelah itu Anda tulis domisilinya, Anda tulis nomor teleponnya. Kalau Anda lupa, yang penting Anda sudah tulis namanya, Anda bisa tanyakan kepada teman Anda berapa nomor HP-nya untuk Anda hubungi. Nah, misalnya Anda tulis Adi. Oh, Andi dulu teman sekolah saya. Oh, orangnya itu fleksibel sih. Tapi ya biasa aja. Jadi kalau ketemu orang ya oke, oh hai saya Adi gitu, tapi ya udah dia biasa aja, kurang menarik gitu. Nah, yang kedua, dinamisnya gimana? Ya, dia pernah dulu jadi ketua kelas sih, cuman semenjak itu tamat sekolah saya dengar dia belum ada prestasi, terus sering di rumah, jarang kemana-mana. Dan ambisiusnya kurang ya, karena ambisiusnya ini berarti angkanya 1 ya, ambisiusnya, dinamisnya 2 nih. Nah, orangnya mau belajar nggak? Aduh, ini paling sulit dengerin orang. Kalau diajak ngomong, dia yang maunya paling didengar, nggak mau dengerin orang lain ngomong. Oh, berarti teachable-nya cuma 1. Berarti jumlahnya berapa? 5. Nah, kalau 5, Anda lihat di bawah. Nilainya 4 sampai 6 berarti skala prioritas 3. Berarti ini buat latihan presentasi. Ya. Jadi kalau orang buat SP3 ini, buat Anda latihan presentasi, dia join atau nggak join, Anda biasa aja. Kenapa? Memang toh buat latihan presentasi. Lebih bagus Anda gali daftar namanya untuk menemukan elang di daftar namanya orang skala prioritas SP3 ini ya. Ya, skala prioritas 3. Oke, Anda lihat Budi yang nomor 2. Oh, Budi di Jaktim, Jakarta Timur, nomor HP-nya sekian-sekian. Oh, fleksibelnya 2. Oh, karena dia relasinya cukup bagus, dia mudah bergaul, ramah gitu. Terus dia dinamis, senang kemana-mana. Oh, cukup ambisius, dia senang sih dengan target-target, walaupun kadang-kadang suka nyerah. Oh, tapi cukup bagus lah. Oke, 2. Oh, dia rajin, mau belajar. Jadi apa orang dengar ngomong itu, ciri-ciri teachable itu ketika orang lain ngomong di depan dia,
dia belajar mendengarkan. Dia diem dulu, setelah kita selesai ngomong, baru dia ikut ngomong. Nah, berarti teachable-nya cukup tinggi ya, 3. Terus, dia rajin baca buku-buku sukses, buku-buku positif, buku-buku motivasi diri. Wow, dia rajin belajar. Oke, jumlahnya 9. Nah, kalau 9, dia masuk skala prioritas 2. Anda lihat di bawah, jumlahnya nilai 7 sampai 9, skala prioritas 2. Anda lanjut lagi, Cecep, Anda nilai lagi. Oh, Cecep ini fleksibelnya nomor 3. Dinamisnya nomor 3. Bagus banget, ambisius banget 3, teachable 2. Walaupun dia nggak teachable banget tapi cukup gitu. Oh, nilainya ya 11. Oh, SP1. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya Anda gali, Anda lihat. Nah, setelah Anda menuliskan SP3, SP2, SP1, SP1, tempat Anda melatih Anda presentasi untuk mahir itu di SP3. SP2 dan SP1 itu adalah target Anda, calon-calon tim sukses di dalam grup Anda, ya. Nah, kenapa SP1 dan SP2? Karena SP1 dan SP2 adalah orang-orang yang dikategorikan akan menjadi basis-basis berikutnya di dalam grup Anda. Jadi ketika Anda sekarang ini memiliki grup yang kurang bergerak atau apa, Anda bisa melihat FDAT-nya, fleksibel, dinamis, ambisius, teachable. Oh, ternyata nilainya kurang. Pantas dia gerakannya begini. Iya, karena memang dia SP3 gitu. Jadi Anda maklumin aja, ya. Jadi Anda fokus sama siapa? Yang kategori SP1 dan SP2. Dan ini adalah strategi yang luar biasa untuk menggali daftar nama, untuk menjaring orang sebanyak-banyaknya di dalam grup Anda. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, nah, ini adalah tabel daftar namanya. Anda boleh foto ya. Anda boleh foto tabel daftar nama ini dan Anda bisa buat tabel daftar nama ini. Oke ya. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kita masuk kepada prospecting. Setelah menggali daftar nama kita terbatas nggak? Terbatas. Terus apa yang bisa membuat daftar nama terus berkembang? Yang bisa membuat daftar nama terus berkembang itu adalah prospecting. Jadi ingat, presentasi dan prospecting itu dua hal yang berbeda. Presentasi itu memperkenalkan produk Anda, memperkenalkan bisnis Anda, yaitu Maximax. Tetapi prospecting itu sebenarnya adalah mengenal orang yang belum kita kenal. Itu adalah prospecting, ya. Arti kata prospecting itu sendiri. Oke, kita lihat. Jadi, teknik memindahkan buku tebal berisi nama-nama orang yang Anda tidak kenal ke dalam daftar nama. Jadi, orang-orang yang tidak Anda kenal ini masuk ke dalam daftar nama Anda. Itu adalah prospecting. Nah, prospecting ini kegiatan yang tidak membutuhkan waktu khusus, namun bisa berlangsung bersama dengan kegiatan sehari-hari kita. Contoh, Anda bertemu orang di antrian ATM misalnya. Anda ngantri. Saya rasa setiap orang pasti pernah mengalami ini. Anda ngantri di ATM. Pada saat Anda ngantri di ATM, kira-kira Anda ajak ngobrol nggak yang ngantri itu? Mungkin sebagian dari Anda diam aja. Padahal bisa jadi yang ngantri di ATM itu adalah salah satu top leader dulu di keluaran nama yang sudah nggak aktif dan lagi mencari peluang bisnis. Kan Anda rugi, betul? Atau bisa jadi orang tersebut mengenal orang-orang yang bagus yang bisa jadi tim sukses Anda untuk sukses di Maximax. Tapi banyak orang mendiamkan saja. Ya, mendiamkan saja. Anda akan rugi. Tegur mereka. Bagaimana cara menegurnya? Nanti kita akan jelaskan di sini ya. Oke. Siapa-siapa yang Anda bisa temuin, misalnya sementara di bank, lagi ngantri di bank, banyak orang yang bisa Anda ajak ngobrol. Misalnya Anda ngantri di dokter, Anda di rumah sakit lagi di ruang tunggu, banyak orang yang bisa Anda kenal. Anda bertemu dokter kandungan, Anda bisa kenal. Anda mungkin wanita yang sering ke salon, Anda bisa kenal yang pemilik salon tersebut atau karyawannya. Ketika Anda naik pesawat, teman satu bangku Anda jangan diamin. Ajak ngobrol mereka. Ya, mulai hari ini kalau Anda ingin sukses di bisnis network marketing, mulailah ramah kepada setiap orang. Mulailah berlatih senyum ya. Nanti ada training kita yang luar biasa, training public speaking. Di situ nanti di awal kami akan melatih Anda untuk tersenyum lebih dulu ya. Oke. Nah, di kapal kereta api atau bis, jadi banyak nanti orang yang bisa Anda kenal.
Jadi daftar nama Anda tidak akan pernah habis. Jadi saya agak lucu ketika ada orang yang mengatakan daftar namanya habis. Berarti nggak prospecting, Dok. Berarti nggak kenal orang baru lagi, Dok. Ya, Anda sebagai seorang network builder, Anda harus rajin untuk kenalan dengan orang baru. Kenapa? Karena Anda dibayar mahal sebab Anda memiliki link, Anda memiliki jaringan. Jadi kalau Anda ingin sukses di bisnis network, Anda harus memiliki link, Anda harus memiliki jaringan tersebut. Ya, kuncinya adalah link. Oke, kita lanjut. Nah, terus apa yang harus dilakukan dalam prospecting? Nah, ini yang menarik ini. Jadi malam ini Anda mau foto semua materinya, silakan. Oke. Teori 1 meter dan sikap Anda dalam prospecting. Nah, ini teori 1 meter ini. Jadi prospek orang yang berada di radius 1 meter dengan Anda. Kalau yang berada di radius 10 meter bisa nggak? Yang nggak bisa. Emang Anda teriak-teriak ketemu mereka. Woi, gitu kan nggak? Nah, kalau yang 1 meter, apa yang Anda lakukan? Nah, sikap Anda dalam prospecting ketika bertemu dengan orang baru, Anda harus memiliki niat khusus yang baik. Apa itu niatnya? Ingat, kalau Anda memiliki niat jelek di awal, tidak akan jalan bisnis itu. Anda harus memiliki niat khusus yang baik. Yang pertama, niat Anda adalah saya ingin membantu banyak orang untuk menjadi sehat. Yang kedua, saya mau bantu banyak orang untuk menjadi kaya. Yang ketiga, bahkan saya mau bantu mereka untuk mewujudkan impiannya. Selama ini dengan kesempatan yang luar biasa dari bisnis Maximax gitu. Jadi niat Anda benar dulu. Jangan ada niat memanfaatkan orang. Oh, kalau dia join nanti ini saya pasti sukses ini. Kalau niat Anda udah jelek, nah setelah dia join, ya nggak apa-apa, aku nggak pedulin dia jalan sendiri, udah mantap nih katanya kan, saya dapat pencairan, saya dapat bonus. Kalau niat Anda jelek, percayalah, bisnis Anda nggak akan kemana-mana. Seringkali orang gagal di bisnis network karena niat awalnya bergabung jelek. Jadi niat Anda adalah apa? Care, peduli. Saya mau menolong orang sehat, saya mau menolong orang kaya, saya mau menolong banyak orang untuk mewujudkan impiannya. Dengan niat yang luar biasa ini, saya yakinkan kepada teman-teman, bukan Anda yang mengejar sukses, tapi sukses itu yang akan datang kepada Anda. Ya, jadi dimulai dengan niat yang benar dulu. Bismillah gitu. Niat yang benar dulu. Nah, jangan pernah punya sikap yang ingin memanfaatkan orang ya. Bahkan sikap ini saya katakan kepada teman-teman, kalau Anda punya niat sedikit saja untuk memanfaatkan orang lain, berarti Anda memiliki mental pengemis. Ya, Anda menciptakan sikap pengemis di dalam diri Anda. Ingat, Anda adalah entrepreneur, Anda adalah pengusaha calon usahawan sukses. Jadi Anda punya mental, punya sikap, punya niat yang benar. Oke, kita lanjut. Nah, persiapan dalam prospecting. Nah, siapkan kartu nama, baik offline ataupun digital. Nah, jadi kartu namanya bisa offline, bentuknya fisik ya, atau digital di handphone Anda. Terus Anda buat goals, buat target untuk diri Anda. Setiap hari saya harus nambah 2-3 nama per hari yang saya kenal, orang baru. Ya, itu luar biasa. Bayangkan. Kalau ini diduplikasi, dan pasti akan diduplikasi oleh grup Anda. Kenapa? Karena bisnis network marketing, orang tidak melihat, pasukan Anda tidak melihat, mitra-mitra Anda tidak melihat apa yang Anda katakan, tetapi mereka hanya melihat apa yang Anda lakukan, dan itu yang akan ditiru. Jadi kalau Anda lakukan hal yang benar, Anda melakukan hal yang tepat, itu pasti ditiru oleh grup Anda, dan grup Anda akan melakukan hal yang benar dan yang tepat juga. Ya, langkah-langkah prospecting yang pertama adalah memecah kebukuan. Ya, yang berikutnya Anda lakukan basa-basi. Habis itu berikan pesan bisnis, tukar kartu nama, dan hubungin prospek Anda. Nah, bagaimana memecah kebukuan ini? Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dengan senyum. 95% orang jika Anda ajak tersenyum akan membalas tersenyum. Nggak percaya? Coba Anda ke Indomaret atau Alfamart atau ke warung atau ke toko. Atau misalnya Anda ketemu orang seperti tadi yang saya katakan di antrian ATM. Kira-kira ketika dia menoleh kepada Anda tersenyum di depannya. Tersenyum dengan manis. Terus Anda katakan, semangat pagi. Waduh, kira-kira dia balas senyum nggak dengan Anda? Balas senyum. Kenapa? Orang itu nggak kenal Anda. Ketika Anda tersenyum, dia tersenyum. Tapi kalau orang yang Anda kenal, ya jangan begitu. Kenapa? Ketika Anda sudah kenal dekat sama dia, terus tiba-tiba Anda tersenyum cengengesan di depannya. Teman Anda bilang apa? Ngapain sih lu cengengesan di depan gue? Katanya kan. Tetapi orang yang Anda tidak kenal tidak mungkin melakukan itu. Contoh, Anda lagi mau milih Indomie misalnya. Di satu swalayan misalnya. Terus ada orang yang lagi memilih Indomie. Bisa Anda ajak kenalan. Misalnya Anda mengatakan begini, oh suka ya makan Indomie.
sambil Anda tersenyum. Kira-kira dia ngomong apa? Iya, saya sekeluarga senang dengan Indomie. Oh iya, sama. Jangan Anda bilang begini, oh kalau saya nggak suka Indomie, lah dia suka, Anda bilang Anda nggak suka, nggak ketemu, nggak matching. Jadi dia suka, Anda pun suka, walaupun Anda pura-pura suka dulu. Kalau misalnya Anda nggak suka makan Indomie, setelah itu bisa berlanjut ke obrolan? Bisa. Wah, iya saya juga sekeluarga suka makan Indomie. Nah, di situ Anda mulai melakukan namanya icebreaker. Apa itu? Memecah kebekuan, memecah kekakuan dengan sapaan ringan. Nah, oke. Setelah itu tunjukkan minat dan kepedulian Anda kepada prospek. Tetapi Pak, tetapi Bu, saya sadar sih, Indomie ini gizinya nggak banyak. Bahkan mungkin nggak ada. Pasti dia bilang apa? Iya sih, cuma enak ya. Iya Pak, gara-gara enak ini makanya saya juga beli Pak. Nah, untungnya Pak, saya punya anti racunnya Indomie. Jadi kalau saya konsumsi Indomie, sekeluarga saya berikan produk kesehatan sehingga racun-racunnya keluar dari tubuh. Kira-kira apa jawabannya? Oh, begitu. Penasaran nggak kira-kira? Penasaran. Produknya apa? Nah, berikan pesan. Ya, apa yang Anda tawarkan kepada mereka untuk membantu mereka mempunyai kesehatan fisik ataupun kesehatan keuangan. Dan luar biasanya, Pak, produk yang saya gunakan untuk keluarga, untuk kesehatannya itu mendatangkan uang juga buat keluarga saya. Waduh, tertarik nggak ya? Tertarik. Terus apa yang Anda katakan? Tapi Pak, saya nggak bisa ngobrol banyak. Berikan kesan seolah-olah Anda itu orang penting. Ya, jangan terlalu lama ngobrolnya. Berikan kesan bahwa Anda masih mau mengurus banyak hal. Berikan kartu nama Anda atau tukaran nomor handphone, minta informasi tentang nama dan nomor yang bisa dihubungi oleh Anda terhadap orang tersebut. Dan berikan catatan kecil di kartu nama mereka atau di handphone Anda. Anda ketemu di mana, siapa namanya, supaya Anda mengingat mereka ketika Anda menghubungi kembali mereka. Ya. Jadi pesan bisnis seperti ini. Oke Pak, lain waktu kita ketemu, nanti saya hubungi Bapak, saya akan ceritakan semuanya. Soalnya yang saya ceritakan ini bahkan sudah banyak di antara mereka itu memiliki kehidupan yang luar biasa dahsyatnya. Waduh, itu pesan bisnis yang luar biasa ya. Oke. Setelah itu Anda buat janji dan mengundang mereka. Nah, cari 10 orang pertama di dalam daftar nama Anda. Setelah Anda masukkan daftar nama Anda atau prospecting Anda di dalam buku daftar nama, Anda pilih menurut kategori FDAT. Untuk orang yang menjadi tim sukses Anda pilih prioritas 1, skala prioritas 2. Nah, setelah Anda pilih, Anda tentukan orangnya, Anda tentukan yang mana dulu? Yang terdekat dari tempat Anda tinggal. Kenapa? Untuk meminimalisasi biaya operasional. Jangan pilih yang jauh dulu. Anda rumah di Bekasi, Anda rumah di Jakarta, terus Anda ngomong ke plan, saya mau presentasi grup saya yang luar biasa, saya mau berangkat ke sana, kemana? Ke Irian Jaya. Waduh, luar biasa jauhnya. Ya. Jadi Anda bangun di daerah terdekat dulu dengan Anda. Kenapa? Nanti diambil orang lain. Jadi Anda presentasi yang terdekat dulu, dan untuk meminimalisasi keuangan Anda di dalam operasional Anda dalam melakukan bisnis Maximax ini. Nah, setelah Anda ketemu 10 orang itu, Anda telepon, Anda hubungi, Anda ajak ketemu. Ya, tetapkan 2 waktu home meeting dengan mereka. Di mana? Di rumah mereka. Untuk pemula sebaiknya menggunakan telepon. Jika menggunakan kartu undangan itu hanya berfungsi sebagai pengingat saja. Namun proses mengundang yang paling efektif itu Anda dialog langsung dengan prospek Anda, ya. Yang paling penting ketika Anda berdialog langsung dengan orang yang Anda akan prospek, yang Anda akan presentasi, hindari menyebutkan kata MLM. Ya. Loh, nggak boleh. Boleh setelah mereka bergabung, tapi sebelum mereka bergabung hindari dulu kata MLM. Mungkin mereka orang baru, atau bisa jadi mereka adalah orang yang sudah negatif terhadap MLM karena mereka beberapa kali masuk ditipu mulu oleh MLM atau oknum di dalam MLM tersebut. Ya, Anda bisa ganti dengan bahasa yang lebih keren. Kenapa harus diganti? Karena saat ini adalah era milenial, era digital 5.0, 5.0 ya, di mana orang menyenangi kata-kata yang dahsyat. Anda bisa pakai, oke, saya seorang independent business owner. Anda bisa katakan Anda seorang business network builder, atau Anda bisa mengatakan personal franchise, sama aja kok, itu network marketing. Atau Anda bisa katakan Anda konsultan kesehatan atau konsultan bisnis di Maximax.
ya, di perusahaan Maximax. Nah, dan dilakukan pendekatan yang paling awal itu adalah kesehatan atau bisa saja bisnis, tapi tergantung dari sifat prospek Anda. Nah, untuk itu konsultasikan dengan upline Anda mengenai hal ini ya. Nah, terus dalam membuat janji dan mengundang, Anda singkat saja, jangan banyak basa-basi. Loh, kenapa habis pulsa Anda nanti juga nggak gabung? Kenapa? Lebih bagus singkat, jangan banyak basa-basi, berikan dia rasa penasaran yang cukup tinggi supaya apa? Supaya dia datang di tempat Anda mau presentasi. Dan lanjut Anda minta konfirmasinya misalnya 1 hari sebelum acara dimulai, ya. Kenapa? Untuk memastikan dia datang atau enggak. Dan untuk memastikan Anda bisa mengajak dia untuk selalu tetap datang nantinya. Ya, oke. Nah, persiapan sebelum mengundang, Anda dengarkan audiobook mengenai mengundang. Nanti kami akan Maximax akan mengeluarkan audiobook tentang mengundang, ya, luar biasa. Nah, buat jadwal presentasi 2 sesi dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu jangan ada waktu jeda. Minimal 2 sesi jadwal home meeting, 2 kali jadwal home meeting. Setelah itu Anda konsultasi dengan upline, daftar nama Anda yang akan Anda undang. Loh, kenapa harus konsultasi lagi? Karena upline Anda yang paling paham di mana yang tepat di situ, walaupun Anda yang punya teman. Upline Anda akan mengatakan karakternya seperti apa, orangnya seperti apa, gimana keadaannya. Upline itu paling jago. Kenapa? Karena upline Anda sudah paham. Untuk menaklukkan jenderal musuh, dia akan mengenal musuh tersebut terlebih dahulu. Upline Anda udah paham itu, ya. Jadi Anda konsultasi dengan upline Anda. Selanjutnya Anda berlatih cara mengundang dengan upline Anda, ya. Cara mengundang yang tepat. Oke. Langkah-langkah mengundang. Kembali seperti di awal tadi, sikapnya harus benar dulu. Nah, ketika Anda menggunakan telepon, boleh. Anda menggunakan tatap muka, boleh. Anda menggunakan undangan, boleh. Yang paling penting adalah targetnya adalah 10 sampai dengan 20 nama setiap kali mengundang. Loh, kenapa harus 10 dengan 20 nama? Karena berlaku hukum Pareto. Dari 10 orang yang Anda undang, ya, ini hukum Pareto nih. 10 orang yang Anda berundang, paling 7 yang datang. Ya, itu pun paling banyak. Biasanya nggak sampai segitu. Dari 7 yang datang ini, 5 tertarik. Dari 5 yang tertarik ini, 3 yang bergabung. Dari 3 yang bergabung ini, paling 1 yang mau aktif. Nah, jadi Anda harus mempunyai target 10 sampai 20 nama, ya. Dan ciptakan keterbatasan waktu. Buat apa? Supaya mereka menghargai waktu Anda mengundang mereka. Dan mereka melihat bahwa bisnis Anda bisnis luar biasa. Kenapa? Bahkan waktu Anda tidak begitu banyak untuk mengundang mereka. Tapi kalau Anda menciptakan seolah-olah waktu Anda begitu banyak, dia akan melihat, ya, bisnis Anda biasa-biasa saja. Kenapa? Toh Anda juga punya banyak waktu, berarti nggak sibuk-sibuk amat, ya. Nah, jadi Anda menciptakan seolah-olah Anda sok sibuk lah dulu, ya. Tetapi ingat, jangan sok sibuk dengan upline Anda, ya, karena upline Anda tahu Anda. Oke, mengakhiri dan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Contoh misalnya gini, kira-kira, ya, menjawab pertanyaan dan pertanyaan. Misalnya ada orang ngomong seperti ini, Pak, kira-kira waktunya bisa dimundurkan aja dong, Pak, dari jam 4 sore ke jam 7 malam ya. Anda bisa membalik pertanyaan itu dengan pertanyaan, oke, kira-kira Pak, kalau ternyata jam 4 sore itu, ya, bisa memberikan penghasilan Anda ke depannya, ya, menambah penghasilan Anda 5 sampai 10 juta setiap bulan, atau misalnya Anda setiap hari Anda nanti dapatkan 1 juta, daripada diundur ke jam 7 malam yang kemungkinan penghasilannya tidak bisa mencapai itu, kira-kira Bapak mau datang jam 7 malam atau jam 4 sore? Anda balik dengan pertanyaan, oh ya udah saya datang yang jam 4 sore deh katanya, ya. Nah, bisa biasakan konfirmasi kalau yang diundang tidak dapat datang. Jadi Anda 1 hari sebelum acara itu dimulai home meeting di rumah orang yang Anda akan lakukan home meeting dan Anda undang mereka ke sana, Anda konfirmasi dulu. Buat apa? Menciptakan kesan bahwa bisnis Anda itu adalah bisnis bonafit, ya. Oke. Selanjutnya, hal-hal dalam mengundang jangan berdebat. Biasanya kita ketika mengundang itu berdebat, jangan, ya. Bahkan jangan perlihatkan kekecewaan Anda kalau mereka menolak. Tersenyum saja. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka tolak, ya. Dan konsultasikan dengan upline yang apa yang Anda alami dalam mengundang. Nah,
Jadi kenapa harus dikonsultasikan ke upline? Karena upline Anda akan memberitahukan bagaimana cara mengundang yang lebih baik, ya. Oke, lakukan latihan mengundang dengan upline Anda, berbicara wajar, tidak kaku, ya biasa aja. Jika prospek satu kantor, sebaiknya gunakan telepon internal kantor. Loh kok internal kantor? Ya supaya pulsa Anda nggak habis, ya. Jadi Anda masih bisa punya operasional cukup besar. Oke. Dan gunakan hal yang menarik bagi prospek Anda. Maksudnya apa? Apa yang menarik bagi dia? Oh, dia tertarik bisnisnya. Ya, Anda lebih banyak untuk membuat penasaran dia tentang hal bisnis. Kalau dia lebih tertarik dengan kesehatannya, Anda membuat dia penasaran lebih banyak tentang kesehatan. Supaya apa? Supaya dia mau datang. Ya, di dalam pertemuan yang Anda undang. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jangan ciptakan kesan presentasi akan dihadiri oleh banyak orang. Kenapa? Ciptakan bahwa presentasi tersebut memang salah satu hal khusus buat dia. Hanya orang-orang tertentu yang akan sukses yang akan diajak gitu. Ciptakan bahwa kesan bahwa bisnis ini adalah pembicaraan bisnis. Anda mempunyai target dalam mengundang, ya itu wajib. Dan semakin banyak Anda mengundang, maka semakin banyak kemungkinan yang datang. Ya, seperti minggu lalu kita membahas apa? Good promotor. Anda tidak jago bicara nggak apa-apa. Anda nggak jago presentasi nggak apa-apa. Tapi yang paling penting Anda jago mengundang. Ya, good promotor. Saya punya teman dulu di tempat yang dulu ya, dia tidak cerdas, biasa saja ya. Tetapi selalu bekerja cerdas. Apa itu? Menjadi seorang good promotor. Paling banyak ngundang orang di dalam pertemuan. Dan akhirnya apa? Beliau menjadi salah satu the best di perusahaan tersebut ya. Jadi good promotor. Oke, berlatih terus-menerus sampai menemukan dan menguasai cara mengundang yang cocok untuk Anda. Loh, kenapa harus yang cocok? Karena harus sesuai dengan karakter Anda sendiri. Nah, ingat kembali lagi jawab dan akhiri dengan pertanyaan ya ketika Anda mengundang. Oke, kita lanjut. Bagaimana memilah daftar nama setelah diundang? Buat tanda dalam daftar nama Anda, orang-orang yang sudah Anda undang tadi, tetapi nggak datang nih, atau orang itu menolak dari segi bisnis, Anda kasih kode tuh, Anda lingkari, Anda kode, nolak bisnis misalnya, Anda kode, tidak datang gitu. Nah, orang-orang yang tidak datang tadi, Anda misalnya udah undang sampai 5 kali, juga nggak datang nih, Anda buat janji dengan mereka, untuk Anda mendatangi mereka menggunakan pendekatan kesehatan dulu, ya. Dengan menjual produk kepada mereka, servis mereka sebagai pelanggan, dan paling tepat Anda bawa alat hand akupuntur atau 3D quantum. Kenapa? Karena Anda memperlihatkan need kebutuhan mereka di situ. Loh, kok ada need di situ? Karena ketika Anda menggunakan alat kuantum atau hand akupuntur, mereka akan mulai merasakan fear. Apa itu fear? Setiap manusia itu ada ketakutan, takut sakit. Nah, ketika dia takut sakit, Anda sudah bacakan, wah ini ada potensi sakit ini pakai kuantum. Kira-kira beli produk Anda? Pasti beli, ya, pasti beli, gitu. Nah, jadi Anda bawa alat tersebut ya. Sebagian orang, ya, setelah menggunakan produk atau merasakan khasiatnya, akhirnya menjadi terbuka untuk menjalankan usaha. Jadi ada memang beberapa orang, ketika Anda menawarkan bisnisnya nggak langsung tertarik, tetapi ketika Anda menyentuh dengan segi kesehatan, terus dia merasakan manfaat daripada produk itu, pikiran mereka ini terbuka. Apalagi Anda bisa memancing dengan seperti ini. Nah, kira-kira setelah Anda sembuh menggunakan produk Maximax, Anda jalankan bisnisnya dong. Rata-rata, oke, kalau saya sembuh saya akan jalankan bisnisnya. Oke, deal. Waduh, luar biasa ya. Jadi Anda harus cerdas, smart dalam menjalankan bisnis ini, terutama di prospek di sponsoringnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana presentasi home meeting? Nah, home meeting itu adalah presentasi di ruang tamu. Ingat penataan kursi yang sewajarnya, jangan bikin seolah-olah lagi ada pesta di tempat itu. Dan sebaiknya jangan digabungkan dengan acara lain. Ya, kecuali terpaksa. Seperti acara apa itu yang nggak boleh digabung? Arisan atau pesta. Nah, arisan atau pesta Anda akan sulit untuk melakukan presentasi. Kenapa? Karena pasti suasananya riuh ya. Oke. Tapi kalau memang hanya pada saat itu kesempatannya, tidak masalah, Anda bisa lakukan. Nah, tapi yang paling penting pada saat itu Anda apa? Anda membawa alat 3D quantum dan hand akupuntur ya. Oke. Selanjutnya, hilangkan gangguan selama presentasi, kecilkan atau matikan TV. Supaya apa? Supaya fokusnya bukan di TV, tetapi kepada Anda yang presentasi atau kepada upline Anda yang Anda undang untuk membantu presentasi.
berpakaian rapi, ya. Jangan berpakaian rambut acak-acakan, ya. Baju robek kiri kanan, anting kiri kanan, ya. Hidung penuh anting, dagu penuh anting, alis penuh anting. Waduh. Jangan, berpakaian rapi, ya. Edifikasi upline Anda khususnya yang akan melakukan presentasi. Mulailah presentasi dengan tepat waktu. Jadi sebelum Anda melakukan sebelum upline Anda melakukan presentasi, Anda melakukan edifikasi terlebih dahulu. Anda ceritakan bahwa beliau adalah sosok yang luar biasa di Maximax. Beliau adalah salah satu tokoh hebat di Maximax. Dan beliau, Anda ngomong seperti itu, adalah orang-orang khusus yang sudah meraih kesuksesan dari tangga-tangga kesuksesan di Maximax. Waduh, orang-orang akan melihat upline Anda menjadi sosok yang luar biasa. Sehingga ketika upline Anda presentasi, Anda belajar cara presentasinya. Ingat, bukan Anda memanfaatkan upline. Upline Anda presentasi untuk apa? Untuk Anda melihat dan belajar cara presentasinya. Ya. Akhirnya semua orang mau nurut apa kata upline Anda. Terus yang hebat siapa? Upline Anda apa Anda? Yang hebat tuh Anda karena Anda jago mengedifikasi. Jadi ketika Anda mau melihat upline Anda terlihat hebat, edifikasi upline Anda. Supaya apa? Itu membantu Anda untuk memiliki grup yang bagus. Karena bisa jadi orang-orang yang Anda undang tidak nurut kepada Anda, tetapi ketika Anda mengedifikasi upline Anda, mereka nurut terhadap upline Anda. Nanti upline Anda akan mengembalikan kekuatan edifikasi itu kepada Anda. Jadi edifikasi pun harus timbal balik, ya. Oke, sehingga akhirnya mereka nurut juga kepada Anda. Nah, selama presentasi belum selesai, jangan sediakan kue atau minuman. Kenapa? Ntar fokusnya di kue dan minuman. Biarkan presentasi selesai, pada saat tanya jawab, baru sediakan kue atau minuman. Ya. Terus, kue atau minuman disediakan kepada siapa? Kepada upline Anda yang akan presentasi. Supaya apa? Orang melihat, wow, yang disediakan makanan minuman cuma yang presentasi ini. Berarti yang presentasi ini adalah orang hebat. Ya, itu adalah salah satu bentuk edifikasi. Dan Anda menjadi tuan rumah yang baik. Anda yang memiliki rumah yang ditempatkan home meeting atau presentasi di ruang tamu, sebaiknya Anda yang membuka dan menutup presentasi. Nanti akan diajarkan oleh upline Anda, ya. Nah, selama presentasi berjalan, Anda sebagai tuan rumah memberikan contoh yang baik bagi prospek Anda dengan mendengarkan apa kata upline Anda sewaktu presentasi dan mencatat selama presentasi. Kalaupun Anda tidak sanggup mencatat, pura-pura saja. Supaya apa? Audiens yang hadir di rumah Anda, orang yang Anda undang di rumah Anda akan melihat, wow, Anda saja mau mencatat apa yang dikatakan oleh upline Anda. Berarti orang yang ngomong di depan ini adalah orang yang luar biasa. Sehingga apa? Semua orang yang Anda undang di dalam ruangan tamu Anda tersebut akan nurut, mau mendengar dan mau mengikuti apa yang dikatakan upline Anda. Dan itu adalah cara smart dan itu membuat Anda cepat memiliki grup yang bagus, ya, grup yang solid, grup yang kuat, grup yang akan sukses di bisnis Maximax, ya. Oke. Berikutnya tindak lanjut. Nah, ini tindak lanjut atau handling objection. Tahap pertama menjawab keberatan-keberatan. Biasanya keberatan-keberatan orang apa? Produknya mahal. Nah, kira-kira kalau orang bilang produknya mahal, Anda ngomong apa? Ya udahlah Pak, nggak usah dibeli lah Bu. Kan mahal gitu. Lah, nggak jadi orang berbisnis. Terus ketika ada orang ngomongnya produknya mahal, apa yang Anda katakan? Oh, begitu ya. Ikutin dulu. Setelah Anda ikutin, Anda seperti tadi pertama dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kira-kira dengan kualitas standar internasional dengan manfaat yang banyak, lebih mahal mana? Harganya atau manfaatnya? Oh, manfaatnya lebih mahal karena lebih banyak. Berarti nggak mahal dong. Nah, terus apa yang Anda katakan? Karena nggak mahal, sebenarnya produk kita itu terjangkau. Atau Anda bisa ngomong seperti ini. Ya, kalau untuk beberapa orang yang mungkin Anda kenal. Kira-kira produknya butuh beli produk ini harus jual rumah nggak? Oh enggak. Harus jual motor? Enggak. Kalau nggak perlu jual rumah, nggak perlu jual motor, berarti produk ini nggak mahal, terjangkau, gitu ya. Oke, jangan katakan produk ini murah. Kenapa? Nanti produk kita dikatakan murahan.
Jadi katakan produk kita bukan mahal, tetapi terjangkau. Oh, saya tidak mempunyai uang. Nah, justru karena kamu tidak punya uang, makanya join di Maximax supaya punya uang. Oh, sekarang krisis moneter. Justru karena sekarang krisis moneter, karena sekarang krisis pandemik, kamu join Maximax supaya tidak kena krisis moneter dan krisis pandemik. Ya, saya tidak pintar bicara dan saya nggak punya teman. Justru karena kamu nggak pintar bicara, join di Maximax maka kamu pintar bicara. Join di Maximax nanti kamu punya banyak teman. Saya pikir-pikir dulu ya. Karena saya rasa saya mungkin tidak cocok di bidang ini. Oh, Maximax bukan untuk cocok-cocokan bidang. Maximax ini adalah untuk mewujudkan impian. Ini proyek masa depan. Nggak usah dipikir-pikir. Nanti kamu bisa mikir kalau kamu sudah punya duit banyak. Mikir tuh, saya beli rumah yang mana, mobil yang mana. Nah, sekarang duitnya belum banyak, terlalu banyak mikir. Akhirnya apa? Nggak punya duit, gitu ya. Jadi nggak usah dipikir-pikir. Oke, saya tanyakan dulu kepada suami atau istri. Oh, lebih bagus berikan surprise kepada suami atau istri, gitu. Jadi Bapak, Ibu beli produk ini, join dengan ini, bawa produk pulang ke rumah, berikan surprise kepada suami. Tiba-tiba suami perkutut jadi Garuda, wow semangat. Tiba-tiba istri yang suka lemas-lemas, ya, atau kulitnya kendur jadi kenceng. Istri agak gendut tiba-tiba jadi langsing. Nah, itu berikan surprise ya kepada suami atau istri Anda di rumah. Nah, saya sudah join di banyak perusahaan MLM, tidak ada jalan. Kalau ternyata Maximax tidak seperti mereka dulu yang kamu pikir di MLM tersebut, berarti kamu join dong. Nah, saya tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis ini. Justru karena kamu tidak punya waktu, jalankan bisnis Maximax supaya nanti kamu punya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu di bisnis Maximax. Ya, supaya kamu di bisnis Maximax punya banyak waktu untuk menikmatinya. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, tahap kedua mempromosikan starter kit. Tahap ketiga, bantu mengerti isi starter kit supaya apa? Supaya mereka secepatnya mandiri, bisa presentasi sendiri. Tahap keempat, Anda bantu mereka menemukan tujuan dan impiannya. Jangan hanya selalu ngomong tentang uang, uang, uang saja. Kenapa? Uang kalau habis mereka tetap lemas. Tapi lebih banyak ngomong tentang tujuan dan impian. Ketika uangnya belum dapat, mereka terus bergerak. Kenapa? Karena mereka fokus bukan pada uangnya, tetapi pada impiannya. Sehingga mereka sadar uang itu adalah alat untuk mewujudkan impian. Jadi kalau belum dapat, mereka akan terus berjuang. Tetapi kalau Anda ngomong tentang uang, uang saja, nggak dapat uangnya, mereka pindah, mereka pergi, mereka lemas, mereka nggak jalan. Jadi ingat, buat grup bisnis Anda fokus kepada tujuan dan impiannya, bukan uang. Uang itu adalah alat. Jadi ketika dia ingin memiliki impian yang besar, maka dia harus mempunyai uang yang banyak. Betul? Anda harus pahami di sini perbedaannya. Jadi fokusnya adalah impian sehingga dia bisa punya dan memiliki uang yang banyak. Dan ketika belum mendapatkan uang tersebut, dia akan terus berjuang untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena fokusnya bukan di uang, tetapi di impiannya. Oke? Paham ya? Nah, yang berikutnya bantu mereka menulis daftar nama dan ajarkan mereka cara mengundang. Ya, cara mengundang seperti di awal tadi dan jelaskan tentang support system M1 system yang insya Allah akan kita diskusikan bersama top leader dan akan kita launching nanti di Bali di bulan Januari 2022 ya, di saat acara Recognition Night dan acara tour kita di sana. Wow, luar biasa. Oke, tahap kelima Anda booking home meeting 2 kali di rumahnya untuk orang baru. Ingat, langsung buatkan jadwal home meeting 2 sesi dalam 1 minggu ya. Tahap ke-6 promosikan pertemuan M1 System setiap hari Jumat ini. Ya, yang untuk online sebentar lagi kita akan buka untuk offline. Wah, itu lebih luar biasa. Tahap ke-7 closing mereka untuk menjadi true partner Maximax. Nah, bagaimana caranya menjadi true partner Maximax? Yang pertama, jelaskan pentingnya join paket lengkap. Jangan cuma join aktivasi aja 700.000. Anda kasih tahu join paket lengkap. Paket pertama aktivasi minimal 700.000. Yang kedua, plan B. 2 box produk nilainya 1 poin 700.000. Yang ketiga TOR 700.000, berarti udah 2.100.000. Nah, kalau mau sampai ke plan D, yang keempat 1 box. Waduh, ya luar biasa. Itu paket lengkap. Jelaskan kenapa penting supaya dia mendapatkan totally semua quartet plan di bisnis Maximax. Katakan kepada dia di bisnis Maximax ini adalah one job for salary. 1 kali kerja 4 penghasilannya. Waduh, luar biasa. Nah, jelaskan prosedur pemesanan produk dan cara mendaftar
atau mendaftarkan mitra baru di Maximax, yaitu di mana? Jadi ketika dia join, dia akan memiliki akun, di mana akun itu dia bisa buka secara online, dia bisa pesan produk di situ, bisa daftarkan mitra baru di situ ya. Anda harus jelaskan itu, kalau enggak nanti setiap orang mau join, Anda akan disibukkan hanya untuk kerja daftar-daftar, sehingga Anda menjadi upline tukang daftar orang. Kenapa? Karena kerja Anda hanya membantu aja daftarkan. Lebih bagus apa? Anda ajarkan kepada mitra Anda bagaimana cara mendaftarkan sendiri lewat website Maximax. Bahkan cara order produknya di situ ya. Buat mereka mandiri. Terus berikan audiobook Maximax. Nah, di grup Telegram itu sudah ada 8 audiobook ya. Ini mau keluar lagi sekitar 3 audiobook. Nah, berikan audiobook Maximax supaya apa? Supaya mereka tanpa Anda pun bisa memiliki pengetahuan, bisa memiliki knowledge. Mereka selalu belajar dan anjurkan untuk dengarkan minimal 1 audiobook setiap hari untuk menambah pengetahuan. Kenapa harus didengarkan nanti berulang-ulang? Supaya dia paham maksudnya dan terekam di otak alam bawah sadarnya. Sehingga ketika dia ngomong dengan orang, mulutnya itu seolah-olah audiobook yang ngomong. Paham ya? Wah, audiobook yang ngomong. Jadi orang melihat partner atau mitra bisnis Anda itu, wow, sekarang dia sudah berubah, dia sudah hebat, dia sudah luar biasa. Dan itu memudahkan dia untuk meng-hire atau merekrut orang-orang baru dalam grup bisnisnya. Ya, oke, anjurkan baca buku positif minimal 15 menit per hari untuk apa? Nambah pengetahuan, misalnya buku-buku standar, berpikir dan berjiwa besar, mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, personality plus, ini buku-buku standar. Dan masih banyak buku-buku yang lainnya ya. Nah, jadi ajarkan mereka untuk memiliki pengetahuan agar apa? Agar suatu saat nanti ketika grup Anda menjadi besar, Anda menjadi jenderal di antara banyak jenderal. Jadi tujuannya adalah apa? Anda bukan menciptakan prajurit hebat, tapi Anda menciptakan jenderal hebat di dalam grup bisnis Maximax Anda. Itulah membangun kerajaan bisnis ya. Perkenalkan semua medsos official Maximax agar apa? Mereka selalu mendapat info terupdate ya. Jadi kasih tahu mereka join di situ supaya mereka selalu dapatkan info terupdate di media sosial official Maximax. Nah, berikutnya, penting nggak konsultasi? Penting. Anda tahu kenapa penting konsultasi? Karena setiap juara mempunyai pembimbing yang baik, yang memberikan konsultasi yang bermutu. Elias Pikal jadi petinju hebat karena mempunyai pelatih. Mike Tyson menjadi petinju yang hebat karena memiliki pelatih. Ya, Michael Schumacher jadi pembalap yang hebat karena memiliki pelatih. Bahkan semua juara di dunia ini pasti memiliki seorang pelatih. Mereka tidak akan pernah bisa sampai di puncak kejayaan kalau tidak memiliki pelatih. Ya, karena pelatih itu adalah konsultan Anda. Oke, pembimbing diperlukan karena pengalaman dan pengetahuannya juga. Karena untuk bisa melihat keadaan yang lebih bulat ya. Jadi mereka memandang dari kacamata keseluruhan. Karena terkadang kita dalam menjalankan bisnis ini memandangnya cuma dari satu sudut pandang. Sedangkan pembimbing Anda, upline pelatih Anda bisa melihat secara keseluruhan. Artinya apa? Beliau-beliau ini upline Anda adalah helicopter view. Jadi mereka bisa melihat keadaan Anda. Oke. Konsultasi merupakan kebutuhan utama bagi semua network builder. Jadi harus dipahami bahwa ini adalah kebutuhan, ya. Kalau Anda butuh berarti wajib konsultasi. Nah, supaya apa? Supaya Anda bisa menentukan di kaki mana dan di titik mana Anda menginvestasikan waktu dan tenaga supaya Anda tidak sia-sia dalam setiap hari Anda, dalam setiap bulan dan tahun Anda menjalankan Maximax. Jadi Anda tahu di kaki mana dan titik mana Anda bekerja. Itu pentingnya konsultasi, ya, supaya Anda cepat sukses. Oke, karena upline Anda lebih pengalaman dari Anda. Oke, konsultasi akan mempercepat usaha Anda. Dan konsultasi juga menunjukkan kata normal dalam bisnis ini. Kenapa konsultasi? Karena biasanya dalam perjalanan menjalankan bisnis ini, Anda mengalami satu tantangan, cobaan, dan setiap tantangan atau cobaan itu, hal-hal negatif, ingat, saya kasih tahu kepada teman-teman semua yang mitra-mitra Maximax, dalam membangun satu jaringan bisnis, perhatikan hal ini. Setiap hal negatif, jangan pernah teruskan ke grup di bawah Anda. Setiap hal negatif hanya katakan kepada jalur di atas Anda. Supaya apa? Supaya grup Anda tetap kokoh. Tetapi semua hal yang positif sampaikan semua ke jaringan di bawah Anda. Agar mereka semakin kokoh. Tetapi
Kalau Anda sedikit saja, jangankan banyak, 1% aja hal negatif, Anda sampaikan di jaringan bawah Anda, percaya sama saya, nggak sampai 3 bulan grup Anda rontok semuanya. Jadi, kalau Anda pingin grupnya itu luar biasa kokoh, semua hal yang negatif sampaikan ke atas. Yang Anda sampaikan ke bawah hanya hal yang positif saja. Paham ya? Oke, kita lanjut. Konsultasi juga untuk menunjukkan kata normal. Maksudnya kata normal artinya apa? Ketika Anda menghadapi cobaan, ketika Anda menghadapi tantangan, upline Anda mengatakan normal. Loh kok normal? Karena upline Anda juga pernah mengalami hal tersebut. Dan Anda kembali tetap semangat. Oh iya, ini normal ya. Karena setiap yang sukses, upline saya aja mengalami hal yang sama. Sehingga bisa ada di posisi sekarang. Jadi, bisnis itu adalah untuk menemukan kata normal. Semua pernah mengalami itu. Yang paling penting adalah Anda mau terus bertumbuh, Anda mau terus berkembang, Anda mau untuk selalu grow up. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Sikap dalam konsultasi. Pemimpin yang baik diawali dari pengikut yang baik. Jadi, untuk Anda yang saat ini ingin jadi seorang pemimpin yang baik, saat ini Anda jadi pengikut yang baik dulu dah, upline Anda. Maka suatu saat Anda akan jadi pemimpin yang baik juga buat grup Anda. Sikap penuh dengan hati terbuka, teachable, mau belajar. Anda bertanya, bukan mempertanyakan. Contoh mempertanyakan begini, plan, kenapa ya bisnis ini nggak berkembang ya di grup saya? Itu mempertanyakan. Lebih bagus Anda bertanya begini, plan, saya mau bisnis saya berkembang lebih baik di bulan ini. Nah, itu beda loh. Jadi yang paling baik adalah Anda bertanya, bukan mempertanyakan. Dan Anda lebih banyak mendengarkan. Jangan Anda lebih banyak ngomong daripada upline Anda. Kenapa? Habis waktu upline Anda hanya mendengarkan curhat Anda. Ya, Anda ngobrol banyak banget. Jadi akhirnya yang terjadi upline Anda udah malas memberikan konsultasi. Ya. Untuk itu paling baik langkahnya adalah Anda lebih banyak mendengarkan agar Anda memiliki banyak ilmu yang disampaikan oleh upline Anda. Ingat, hargai upline Anda karena upline Anda yang mengikuti sistem. Ya, itu sudah terbukti mereka sudah berada di jalur sukses. Ya, ikuti upline yang sistem dan punya niatan baik. Oke, kita lanjut. Nah, terus data dalam konsultasi seperti apa? Coba fokus kepada hal yang belum Anda miliki. Tapi bukan hanya grup yang sudah Anda miliki saja. Jadi game plan-nya gini. Anda harus mencerminkan itu. Game plan-nya seperti ini. Jangan Anda fokus dengan grup yang sudah ada. Ya, Anda mau grow up. Berarti Anda harus menumbuhkan grup yang belum ada, Dok. Jadi Anda fokus bagaimana grup yang belum ada ini Anda bisa grow up, Anda bisa tumbuhkan gitu. Nah, kalau Anda datang hanya dengan gambar grup Anda dan hanya membicarakan mereka saja, tidak membicarakan bisnis yang Anda miliki, itu juga sangat merugikan Anda. Kenapa? Waktu upline Anda terbatas loh. Jadi Anda datang, nah jangan dengan gambar grup Anda saja, ya. Grup yang sudah ada saja maksudnya, ya. Lebih baik Anda memberikan satu gambaran untuk target-target berikutnya di bulan depan. Nah, itu yang Anda konsultasikan. Kesalahan kita dan banyak orang adalah hanya membicarakan grup yang sudah ada. Game plan Anda harus menunjukkan 3 hal. Jadi bukan cuma untuk grup yang ada ya. Jadi game plan itu memiliki 3 hal penting ya. Ingat ini penting loh. Yang pertama goal jangka panjang. Yaitu saat ini sampai di tahun depan, panjang nih. Terus goal jangka menengah. National recognition terdekat di mana? Bali bulan Januari ya. Anda sudah memiliki target di Bali nih. Saya datang sendiri sebagai pemenang tour dan saya direkok sendiri atau saya bawa banyak pasukan. Saya beritahukan kepada Anda, jangan pernah datang sendiri tanpa grup Anda di Bali. Sedih. Sedih. Saya pernah dulu lama ya saya mengalami hal tersebut. Ada beberapa teman saya mengalami hal tersebut dan saya melihat teman saya itu sedih. Saya tanya, "Kenapa kamu sedih?" Karena hari ini saya menikmati jalan-jalan ya, menikmati tour dari perusahaan, tapi yang berangkat saya sendiri. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Jadi Anda sebagai upline mulai berupaya bukan Anda yang berangkat sendiri, tapi semua grup Anda ikut berangkat di kota Bali nanti. Anda siap ya? Harus siap ya? Oke, baik. Nah, yang berikutnya goal jangka pendek. Bulan ini apa target Anda? Dan bulan depan apa target Anda?
Jadi Anda sudah harus membuat 3 hal ini. Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek pada saat konsultasi. Oke, siap ya. Slide berikutnya. Nah, pertanyaan dalam konsultasi. Kira-kira vital sign mana yang perlu difokuskan bulan depan, Plan? Terus, kira-kira Anda bertanya ya, apa yang jadi kelebihan Anda? Jadi, Anda konsultasi ke upline Anda tanya ke upline Anda, kira-kira saya ini kelebihannya di mana nih? Supaya saya fokus di kelebihan saya. Karena terkadang kita tidak bisa melihat kelebihan kita sendiri ya, yang bisa lihat orang lain. Ya, tapi kita terkadang sadar tapi kadang juga nggak mengakuinya. Jadi tujuannya buat apa? Supaya Anda tidak fokus dengan kelemahan Anda. Jangan pikirkan kelemahan Anda fokus dengan kelebihan Anda. Kelebihan Anda itulah yang akan membuat Anda sukses nantinya di Maximaks. Nah, biarkan mereka yang menyatakan apa yang mereka perlu lakukan. Poin yang paling penting adalah menyatakan kelebihan mereka. Anda pun sebagai upline, jangan katakan kamu itu lemah di sini. Aduh, downline Anda, ya, down. Jangan mengkritik kelemahan mereka. Ingat, tetapi angkat kelebihan mereka. Anda sebagai upline berikan pujian yang tulus. Saat Anda konsultasi dan dengan upline Anda sebagai downline, Anda juga bertanya, upline, kira-kira Anda downline ini, upline Anda senang nggak? Atau Anda sebagai upline ini, ada downline Anda bertanya seperti ini, upline, apalagi yang harus saya lakukan untuk lebih baik lagi di bulan ini dan di bulan depan? Waduh, saya kalau punya grup seperti ini, wah, itu Anda sebagai upline ya, Anda sudah harus punya feeling seperti itu. Saya akan fokus dengan orang tersebut. Kenapa? Karena dia mau lebih baik di Maximaks. Jadi Anda fokus sama orang yang mau lebih baik di Maximaks. Pada saat konsultasi Anda bisa menemukan orang tersebut. Nah, konsultasi formal itu penting. Konsultasi itu untuk formal dilakukan 1 kali aja dalam 1 bulan. Ya, setiap awal bulan di tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi antara tanggal 1 tanggal 5 Anda lakukan. Ya, kepada upline aktif Anda dengan langkah-langkah persiapan, buat janji dengan upline. Jangan tiba-tiba datang, upline. Malam ini ada nggak di rumah? Saya mau datang konsultasi. Wah, itu Anda nggak menghargai upline Anda. Jadi Anda hubungin dari 1-2 hari sebelumnya. Buat janji dengan upline Anda. Ya, terlebih dahulu minta waktu khusus untuk Anda. Tidak ada orang lain. Anda bicara 4 mata. Itu apa? Mau dibawa kemana? Bisnis kita ini. Wah, enak banget tuh. Nah, gambarkan struktur grup Anda secara detail. Ya, jangan ada yang direkayasa, jangan ada yang ditutupi. Jadi real gitu datanya. Oke, tempatkan upline Anda sebagai pelatih bisnis dan konsultan bisnis Anda. Dan bersikaplah teachable, mau belajar. Dan saya rasa ini yang paling penting sebenarnya ketika Anda konsultasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Upline, apa yang harus saya lakukan bulan ini agar mencapai goal saya? Waduh, itu luar biasa loh. Berarti Anda siap berubah, Anda siap tumbuh di bisnis maksimal. Dan kalau Anda sebagai seorang upline, saran dari kami, Anda fokus sama downline Anda yang mau berubah. Kenapa? Karena mereka yang mau berubah adalah orang yang siap tumbuh di Maximaks. Jangan fokus sama orang yang nggak mau berubah, berarti mereka nggak mau tumbuh. Jadi fokus sama yang mau berubah, karena mereka adalah orang yang mau tumbuh. Terus mereka bertanya, apa yang harus saya ubah dalam diri saya gitu ya. Oke, berapa persen prioritas waktu di kaki kiri dan kaki kanan saya, plan? Wah, itu downline luar biasa ini. Ya, bekerja di kelaman orang yang mana saya ini, plan? Oh, tolong tunjukkan supaya saya cepat ini meraih kesuksesan dan grup saya pun sukses. Itu adalah downline yang luar biasa, ya. Nah, konsultasi informal itu check upline sebelum melakukan segala sesuatunya. Sesering mungkin Anda bisa telepon, SMS, messenger, medsos dan sebagainya. Untuk apa? Membangun hubungan. Semakin baik hubungan Anda dengan upline Anda, semakin semangat upline Anda untuk membantu Anda sukses di Maximaks, ya. Oke. Teman-teman semua, bekerjalah sesuai sistem, ya, sesuai M1 sistem 1-2 tahun, enggak lama, cuma 1-2 tahun aja paling lama. Selanjutnya 1-2 tahun ke depan, setelah itu sistem yang akan bekerja untuk Anda. Anda lagi tidur, penghasilan Anda terus mengalir. Anda lagi mimpi indah, penghasilan terus mengalir. Anda lagi di luar negeri, penghasilan terus mengalir. Tanpa Anda harus khawatir. Ya, dengan omset Anda dan penghasilan terus mengalir terus menerus. Wah, itu luar biasa. Oke, teman-teman semua, ya. Kira-kira kalau kita berbicara target, Anda sudah deal dengan upline Anda? Bagaimana target Anda paling dekat untuk
acara tour di Bali, recognition di Bali, dan launching perdana kita untuk M1 System di Kota Bali. Selama 5 hari 4 malam di sana, Anda sudah siapkan? Anda harus siapkan. Anda harus buat target. Jangan Anda berangkat sendiri. Anda bawa grup Anda yang banyak ke sana, ya. Anda bawa grup Anda yang banyak ke sana. Anda akan bahagia. Anda bawa keluarga Anda ke sana. Anda harus punya target. Yang datang bukan Anda sendiri, ya. Dan itu dikerjakan bukan besok, bukan bulan depan. Mulai hari ini. Mulai hari ini Anda sudah harus lakukan itu. Anda bayangkan, ya. Anda bayangkan di sana. Di dalam gedung pertemuan yang luar biasa ini, ya. Anda bayangkan paling banyak pasukan Anda di sana, ya. Anda bayangkan paling banyak pasukan Anda di sana. Bayangkan di dalam gedung ini semua orang memandang Anda. Bayangkan di dalam gedung ini, ya, di Kota Bali nanti Anda naik di atas panggung dan Anda direkod sebagai pemenangnya. Bayangkan teman-teman semua. Bayangkan di atas panggung ini Anda mengajak naik panggung orang tua Anda. Anak Anda naikkan ke atas panggung. Dan bayangkan di atas panggung itu orang tua Anda mengatakan, saya bangga memiliki anak seperti engkau. Bayangkan teman-teman semua. Di atas panggung kemenangan itu, anak Anda berkata, ayah, ibu, saya bangga memiliki orang tua seperti engkau. Bayangkan di atas panggung kemenangan itu, semua orang bertepuk tangan kepada Anda. Semua donain Anda mengatakan, upline kami bangga memiliki pemimpin seperti engkau. Dan di atas panggung kemenangan itu, teman-teman semua, bayangkan Anda menggenggam kuat tangan Anda. Anda naikkan tangan Anda di atas itu. Dan Anda merasakan dentuman musik, suara itu. Semua riuh bertepuk tangan untuk Anda. Semua mata memandang Anda. Anda bayangkan teman-teman, di Bali nanti Anda naik sebagai pemenangnya. Di Bali nanti Anda jadi pemenangnya. Di Bali nanti Anda direcognize. Semua orang mengagumi Anda. Dan Anda menjadi salah satu the best leader. Bayangkan teman-teman semua. Di Kota Bali nanti Anda menjadi sejarah awal New Maximal sebagai bukti sukses teman-temanku semua. Doa kami tidak banyak, doa kami hanya satu. Anda sukses di Maximal, Anda berjaya di Maximal, Anda jadi pemenangnya di Maximal. Sekian dari saya. Sukses untuk teman-teman semua. Saya doakan Anda jadi pemenangnya. Saya doakan Anda menjadi juaranya. Saya doakan Anda adalah yang terbaik di bisnis Maximal. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. See you at the top. Salam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi. Oke, aplaus luar biasa untuk Bapak Wildy Ricky Lubis. Luar biasa Bapak Ibu ya, semangat semuanya dan syar sekali apa yang beliau sampaikan. Betul-betul menginspirasi kita semuanya. Sekali lagi aplaus luar biasa untuk Bapak Wildy Ricky Lubis.